Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmus sabt, 27 September 2025, bertepatan dengan hari ke-6 dari Rabi' Ats-Tsani 1447 Hijriah. Alhamdulillah, setelah melaksanakan salat zuhur, kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk terus beribadah dan terus menuntut ilmu. Maka dimudahkan bagi kita untuk membuat hilaqah zikr, untuk menuntut ilmu dan melaksanakan ibadah yang agung, yang disebutkan di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Maka 4 keutamaan langsung dari majelis ilmu di hadis ini disebutkan. Barang siapa yang duduk di majelis di rumah Allah, dan di sini kita duduk di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i setelah melaksanakan salat berjamaah, maka barang siapa yang duduk di masjid-masjid Allah mempelajari Al-Quran atau mengajari Al-Quran, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketentraman. Maka ketentraman di dunia ini tidak diperoleh dengan hanya uang. Itu rujukan ketentraman, tidak. Berapa dari kaum muslimin yang kita dapati miliarder, namun tidak tentram hatinya. Mempunyai mobil mewah Lamborghini Aventador 22 miliar. Namun bukan itu ketentraman hati. Ketentraman hati diantaranya di dalam hadis ini adalah dengan menuntut ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Dan juga pendalilan di dalam Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka sungguhnya dengan menuntut ilmu, mengingat Allah di dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan di majelis ilmu, itu adalah ketentraman hati. Dan tadi disebutkan di hadis nazalat alaihimus sakinah. Dan kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Maka Allah akan menjadikan orang-orang yang hadir di masjid itu dari rahmatnya, dipenuhi rahmat. Yang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang dalam keadaan miskin dijadikan kemudahan rizkinya dan sebagainya. Dan yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Jika kalian bisa melihat sesuatu yang kesat mata, maka sekarang kalian akan melihat para malaikat. Malaikat itu berkumpul di sini, menutupkan sayap-sayap mereka. Namun karena kita kesat mata, di atap kita hanya besi-besi besar itu saja. Namun pada hakikatnya malaikat-malaikat disebutkan di hadis hafathumul malaikah, melindungi. Bahkan bukan hanya satu. Allah menciptakan malaikat khusus yang menghadiri majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu bukan hanya didatangi oleh manusia. Jika kita melihat yang hadir di majelis sedikit atau banyak, tidak menjadi poin. Karena di sana para malaikat akan turun semuanya. Mana dalilnya? Di hadis Al-Bukhari disebutkan dari Abi Hurairah, innallaha khalaqal malaikah, sungguhnya Allah menciptakan malaikat, yabhatsuna an majalisil ilm, yang mana dia mencari khusus majelis-majelis ilmu untuk hafathumul malaikah, untuk melindungi majelis-majelis ilmu.
Dan disebutkan di dalam hadis, hatta yang tadiruna fit turuq, maka mereka menunggu di jalan-jalan. Jika ada majelis ilmu seperti sekarang di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, di jam ini, di waktu ini, in this time, maujud majelis ilmu, maka satu dari mereka akan melihat majelis kita dan berteriak kepada malaikat yang lain, halummu, maka let's go, ikuti aku. Telah aku dapati majelis sekarang ba'da zuhur di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Jorong, Kota Salak, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, planet bumi. Iya, Indonesia di mana? Planet bumi. Apa itu planet bumi? Berarti negara atau kecamatan atau apa? Al-muhim, itulah alamat kita. Maka para malaikat berbondong-bondong sekarang dari temannya tadi, halummu ila majlisil ilm. Aku dapati majelis ilmu. Maka mereka bertugas untuk itu. Maka sekarang kita dalam keadaan dihadiri oleh para malaikat. Dan yang terakhir, kenikmatan orang-orang yang menuntut ilmu dan selalu menuntut ilmu, dan kita harus bersyukur kepada Allah, adalah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah selalu menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ada Rais, ada Yusa, ada Uwais, ada Sufyan, ada Muhammad, Abdurrahman, ada si Ucok, dan seterusnya. Si Butet di sana, Kismin Nisa misalnya. Maka Allah akan menyebut nama-nama mereka yang hadir di majelis ilmu. Menyebutnya di mana? Menyebutnya di mana? Di langit bersama para malaikat-malaikatnya. Mana dalil? Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Abi Hurairah, innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril faqala ya Jibril ana uhibbuhu fa ahibbuh fanada Jibril li ahli sama innallaha yuhibbu fulan fa ana uhibbuhu fa ahibbuh fa ahabbahu ahlus sama summa ju'ilal qabul fil ard. Subhanallah. Maka di dalam hadis disebutkan Allah akan menyebut nama-nama tadi. Keutamaannya Allah menyebutkan nama-nama yang sering dan selalu di majelis ilmu. Dan berapa kali kita di majelis ilmu? Setelah fajar tadi, sekarang ba'da duhur, insya Allah nanti ba'dal asar, insya Allah nanti maghrib. Siapa yang ceramah? Ceramah santri siap? Satu orang. Oke. Maka di sini ceramah santri, maghrib juga majelis. Kemudian setelah itu berulang terus 5 kali pelajaran setiap setelah sholat atau 4 kali pelajaran. Maka di sini kenikmatan dari Allah kepada kita. Allah akan menyebutkan kepada malaikatnya, inni uhibbu fulanan, wahai Jibril. Disebutkan nama-nama kita. Aku mencintai si fulan. Maka cintailah dia, kata Allah kepada Jibril. Maka Jibril sebagai pemimpin para malaikat mengumumkan di langit bahwa Allah mencintai fulan dan aku pun mencintainya. Maka kalian semua penduduk ahli langit agar mencintai si fulan ini. Dicintai oleh Allah karena duduk di majelis ilmu. Dicintai oleh Jibril karena duduk di majelis ilmu. Dicintai oleh para malaikat di langit karena duduk menuntut ilmu. Kemudian cukup dengan itu? Tidak. Wa ju'ilal qabul fil ard. Maka orang-orang penuntut ilmu ini dijadikan qabul, diterima di dunia. Maka di sini para penuntut ilmu yang hidup menuntut ilmu dan para pengajarnya diterima oleh penduduk dunia, penduduk bumi. Maka dihormati dan dikasihani. Kalau sudah dengan hani dikasih wati, maka dikasihani bukan hani
anaknya Pak Lurah, bukan. Maka dikasihani, dikasih sayangi, itu maknanya. Maka semua penduduk negeri akan mencintai para penuntut ilmu, karena dia menuntut ilmu dari ucapan Allah dan Rasulnya. Dan ini janji Nabi, wa ju'ilal qabul fil ard, maka akan dijadikan penduduk bumi mencintainya. Maka ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita menuntut ilmu, maka please janganlah kalian bosan dalam menuntut ilmu ini. Hitung-hitung kita mau besok meninggal, agar kita sekarang mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, mengumpulkan bekal untuk hari esok, di masa depan kita, hari kiamat. Sehingga jangan ada yang malas menuntut ilmu, bosan, kapan selesainya ini menghafal Quran, hadis. Maka sabar, ini adalah ibadah. Syaitan membisikkan kepada kita agar kita keluar misalnya, ataupun pergi, ataupun di sini namun tidak belajar dan seterusnya. Maka ini dari syaitan dan telah disebutkan oleh Ibnul Jauzi di kitabnya Talbis Iblis. Disebutkan di kitab Talbis Iblis, fa inna syaitan, bahwa sungguhnya iblis atau syaitan itu dari talbisnya menjadikan yaj'alun nas ibtiad min talabil ilm. Dengan apapun caranya dia akan menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Mulai dengan alasan ekonomi, mulai dari alasan misalnya bosan, mulai dari alasan bermasalah dengan para santri, mulai dengan alasan bermasalah dengan ustadznya dan seterusnya. Maka pertama kali target dari syaitan menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Kemudian disebutkan li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Maka disebutkan idza atfa an-nur, jika dimatikan cahaya kehidupan di dunia ini tanpa cahaya, yatakhabbatuna fi hadhihi dunya. Maka seorang muslim tanpa ilmu, tanpa cahaya, berada dalam kegelapan. Dia akan yatakhabbatun. Dia tidak mempunyai ilmu. Dia melaksanakan ibadah niatnya untuk Allah atau tidak tahu. Dia melaksanakan perkara-perkara bid'ah mungkin, atau malas dari permasalahan peribadatan dikarenakan yatakhabbat, tidak mempunyai ilmu. Maka akhirnya bisa jadi dalam keberadaan ibadah masuk kepada kebid'ahan, bahkan menjauhi dari kewajiban-kewajiban dan masuk kepada perkara-perkara yang dosa dikarenakan yatakhabbatun. Diambil cahaya ilmu, maka di dunia dalam keadaan kegelapan. Maka ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, dari tugas syaitan adalah berusaha menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Maka syukuri kalian bisa menuntut ilmu. Jika ada bisikan-bisikan bosan, ada bisikan-bisikan sampai kapan dan seterusnya, please sadari itu dari syaitan. Lalu bagaimana jawabnya tadi? Anggaplah kalian di sini tinggal untuk ibadah. Dan itu yang saya camkan, berbeda kalian dengan orang-orang yang sekolah SMA. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ijazah misalnya seperti kita dulu. Untuk dapat ijazah SMA 1 Bandung, terus dari ijazah mau jadi apa? Apakah kehidupanmu dijamin? Tidak. Maka permasalahan-permasalahan yang ada dulu di saat kita mencari dunia dan tidak mengenal agama, hanya tujuan dunia. Namun sekarang di sini kita sholat berjamaah, kemudian menuntut ilmu, kemudian menghafal Al-Quran dan menghafal hadis, dan kalian makan, tidur dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban badan kalian. Nikmah minallah. Tinggal makan, minum, belajar, ibadah. Maka saya lihat kalian gemuk-gemuk di sini.
banyak makan, tidur. Coba kalian di luar, mungkin kalian akan berpikir, aduh, harus sekolah di mana? Kemudian sekolah jauh, ikhtilat dan sebagainya. Aduh, harus membantu orang tua kerja daripada di rumah malu. Akhirnya kerja jadi ojol misalnya, ojek online, kepanasan, kehujanan, kadang-kadang dapat sehari belum dapat penumpang cewek lagi. Masa dibonceng cewek? Saya ojol salafi. Oh, ada ojol salafi? Iya, ada. Bekas salafi misalnya. Alhasil kehidupannya berat di luar sana. Maka kalian di sini nikmat dari Allah. Ibadah yang kalian laksanakan keseharian sangat besar. Salat berjamaah seperti di pembahasan hadis kemarin. Ya Rasulullah, ayu afdal? Dari ibadah apa yang paling baik? Sallu fi waktiha. Salatlah pada waktunya. Salat berjamaah kita pada waktunya. Bahkan di sini yang terlambat dipukul masbuk. Nikmat dari Allah. Kemudian setelah itu kita menuntut ilmu. Maka nikmati apa yang ada pada kita, syukuri. Maka berapa dari manusia yang diharamkan dari duduk seperti ini karena tidak syukur kepada nikmat. Seperti saudara-saudara kita yang lain, yang dari tempat lain jauh juga. Antum tahu bagaimana kita mengusir dan sebagainya. Karena tidak syukur kepada Allah. Maka rasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Tujuannya adalah ibadah. Jangan bosan. Jangan dipikir masa depan suram. Justru di hadis-hadis disebutkan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat di ayat. Allah mengangkat derajat. Dan di hadis Muslim ma'ruf dari Umar, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Sungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang sibuk dengan ilmu itu, derajatnya tinggi. Dan Allah menjatuhkan orang-orang yang disibukkan dunia dan menghilang dari menuntut ilmu dan seterusnya seperti di hadis. Maka lihat contohnya di dalam hadis ini siapa? Abdurrahman ibnu Abza. Ini contoh kasusnya. Dia seorang budak. Kemudian Umar ibn Khattab menanyakan, siapa Amir? Amir itu kepala provinsi, yakni gubernur. Siapa gubernur di Usfan? Usfan itu adalah daerah di luar Makkah. Maka Makkah mempunyai pemerintah. Di luar Makkah, Usfan mempunyai pemerintah pula. Siapa Amir di Usfan? Abdurrahman ibnu Abza. Ini sebab hadis ini. Abdurrahman ibnu Abza siapa? Dia bekas budak kami. Ya Amirul Mukminin. Maka Umar mengingatkan, bekas budak mengatur urusan kaum muslimin yang besar. Contohnya sekarang, misalnya Sumatera Barat adalah provinsi, maka gubernur dari bekas budak, maka disebutkan, tapi dia hafal Al-Quran, tapi dia orang paling berilmu di ilmu fikih, terutama faraid. Maka disebutkanlah hadis oleh Umar bahwa sungguhnya Allah mengangkat derajat manusia menjadi seperti tadi Amir, padahal dia hanya bekas budak. Maka lulusan SD mending daripada bekas budak. Antum tahu makna bekas budak? Dia dulu dijual di pasar, kemudian dibeli oleh orang kaya, kemudian tinggal di tempat orang kaya untuk kerja yang tidak digaji. Kemudian setelah itu masuk Islam, dibebaskan. Itu makna dari bekas budak. Maka tidak pernah makan bangku sekolahan, karena memang bangku sekolahan keras, mau dimakan pun susah. Maka di sini bagaimana Allah mengangkat Abdurrahman ibnu Abza. Jadi ingin sukses kalian di dunia. Semua orang mencari kesuksesan dunia. Ada yang kuliah bertahun-tahun ke luar negeri dan seterusnya, berjuang untuk mengangkat derajatnya. Maka Allah telah mengangkat derajat kalian di dunia ini dengan menuntut ilmu. Mana dalilnya kalau Allah mengangkat derajat? Tadi hadis. Yang kedua, hadis Muawiyah, yuridullah ma'mada, hadis ingat.
Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis Muawiyah muttafaqun alaih, maknanya barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bersifat umum, kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, yufaqihu fid din. Ingin kejayaan di dunia dan di hari akhirat, Allah jadikan dia faqih dengan agamanya. Maka orang-orang yang menuntut ilmu faqih kepada agamanya, Allah jadikan dia kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Maka camkan perkara-perkara seperti ini sehingga tidak ada di antara kalian bosan menuntut ilmu, mendingan jadi ojol, mendingan jual bakso, mendingan jual gorengan, mendingan jadi satpam, mendingan jual demikian dan demikian, bercampur dengan orang awam, sholat di masjid orang awam dan sebagainya. Maka sayang tidak menuntut ilmu dan banyak perkara-perkara yang terbuang dari kebaikan. Maka lihat yang terakhir saja sekarang sebelum pelajaran, Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah di saat mendengar bahwa ada Muhammad Nabi diutus di Jaziratul Arab yang sekarang di Saudia, berada di Madinah, dia jauh dari Yaman dalam keadaan miskin dan papa, dari Daus, negara Daus ataupun negeri Daus di Yaman. Maka dia merantau, bukan ke Jakarta membuka rumah makan Padang, tetapi merantau untuk ilmu dan iman, bukan untuk fulus, bukan untuk uang. Maka dia merantau dalam keadaan miskin dan papa. Bersama dengan Nabi, dia tidak menyia-nyiakan. Meskipun para sahabat mulia ada pada mereka, tetapi Abu Hurairah lebih baik menuntut ilmu. Maka disebutkan di hadis yang pernah kita lewati di Kitabul Ilm, dikatakan bahwa Abu Hurairah orang yang paling banyak hadisnya. Maka jelas kata Abu Hurairah, aku sebutkan kepada mereka, lazamtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni wa amal ansar istaghalu bisafkil aswaq wa amal ansar istaghalu fi mazari' wa amal muhajirun istaghalu bisafkil aswaq. Maka aku duduk bermulazamah terus menuntut ilmu bersama Nabi. Adapun orang-orang Al-Ansar sibuk dengan kebun-kebun mereka, dan adapun para muhajirin sibuk di pasar-pasar mereka berjual beli. Maka aku duduk bersama Nabi terus. Akhirnya diberkahi di saat dia mengadu, ya Rasulullah, ini hafidtu haditsan katsiran minka fa ansaha. Ya Rasulullah, aku duduk bersamamu terus menghafal hadis-hadismu, tapi aku diberikan lupa. Maka hafal hadis, besoknya lupa. Dan itulah manusia. Kemudian diobati oleh Nabi, ubsut rida'ak, buka bajumu. Maka didoakan oleh Nabi dengan seperti di ruqyah, ada ludahnya, tup. Maka al-an udmumhu ila sadrik, sekarang tekan dari ludah Nabi beserta ruqyah dan doa Nabi kepada dadanya. Apa kata Abu Hurairah? Wallahi la ansa ba'du, demi Allah aku tidak pernah setelah menghafal lupa. Maka akhirnya dia dinobatkan menjadi sayyidul fuqaha minas sahabah. Dia adalah menjadi seorang sahabat yang paling banyak hadisnya. Berapa hadisnya? 5.470 hadis, sekitar itu. Maka inilah sosok Abu Hurairah yang miskin dan papa. Mana poin pendalilannya dia diangkat derajatnya di dunia? Akhirnya setelah dia terus menuntut ilmu, pertama digelari sebagai hufad, sayyidul hufad as-sahabah, tuannya, sayyidnya, masternya, para penghafal dari para sahabat. Ranking pertama, itu kemuliaan yang besar. Yang kedua, di dunia dia menjadi jaya raya, kaya raya. Bukan mencari sesuap nasi dengan susah. Seperti kalau misalnya dia keluar dari belajar dengan Nabi, mungkin dia akan berjuang untuk hidup. Namun karena dia terus menerus, akhirnya di zaman setelah Ali radhiyallahu anhu yakni Muawiyah naik, maka dijadikan dia Amir Madinah. Makna Amir adalah gubernur. Bisa jadi gubernur hanya belajar hadis. Nah, dan itulah kenyataan.
Orang ingin menjadi gubernur misalnya Sumbar ataupun Sumatera Barat ataupun Sumatera Utara ataupun Aceh, maka harus mempunyai gelar doktor atau profesor. Kemudian dari partai demikian dan demikian diangkat dari partai misalnya. Maka Abu Hurairah hanya beribadah menuntut ilmu, diangkat derajatnya menjadi gubernur Madinah. Gubernur tempat dia hijrah kepadanya, bukan gubernur Yaman malah. Maka lihat bagaimana dari contoh-contoh ini Allah mengangkat derajat kaum muslimin yang menuntut ilmu. Maka barang siapa yang ingin Allah mengangkat derajat kalian di dunia dan menjadi kebanggaan orang tua, menuntutlah ilmu. Adapun jika kalian ingin hidup susah, tentunya wallahu a'lam bagaimana susahnya, kalian pulang nanti berpikir di mana akan belajar lagi, kuliah atau bagaimana, atau kerja pun kerja apa, tidak ada ijazah SMP SMA misalnya, ya udah kerja serabutan. Maka kerja serabutan capek, uangnya berapa? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Maka kita menuntut ilmu di sini, belajar bersama, ibadah dan ibadah. Kalau besok mati dalam keadaan jihad, mati dalam keadaan menghafal hadis, haddatsana Musaddad, meninggal, nikmat. Atau terus menerus beberapa tahun kalian belajar ke luar negeri, pulang jadi ustadz, nikah dan mengajar, nikmat. Mau apa lagi? Itu kenikmatan yang besar daripada kalian akhirnya menjual sesuatu ataupun berbisnis sesuatu atau menjadi pekerja dari bos sesuatu. Maka berapa gajinya dan berapa waktu yang terluangkan, sayang sekali. Ini hanya sekedar pembukaan dari hadis yang akan kita baca agar mengingatkan kita dari majelis yang ada pada kita, bukan rutinitas seperti kita sekolah. Ayo jadwal sekolah sekarang, pelajarannya apa? Ayo sekarang masuk kelas, seperti di sekolah rutinitas. Kita mengingatkan ini ibadah dan ibadah yang agung. Sehingga saya pun, kalau antum tahu bagaimana nanti kamu akan mengajar. Seperti saya sekarang mengajar, apakah langsung mengajar? Tidak. Kita sistemnya bukan hanya sekedar menterjemah. Kita membahas, kita memberikan conclusion, intisari, kita memberikan faidah-faidah dan seterusnya. Bisa jadi 1 jam, 2 jam dalam satu hadis. Bahkan begadang malam untuk mempersiapkan qiraah demikian, malam ini, pagi nanti qiraah demikian dan seterusnya. Alhasil, jika nanti kelak kalian akan mengajar, yang mengajarnya ikhlas karena Allah, maka kalian akan begadang dan kalian akan menyita waktu. Maka semua belajar dan pengajar sama-sama dalam keadaan kebaikan sesuai hadis Utsman. Apa hadis Utsman ya Abdurrahman? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa pengajar dan orang yang belajar sama-sama dalam kebaikan. Baik. Hadis ini juga camkan, sebaik-baiknya kalian, maknanya muslim apa yang paling baik? Sebaik-baiknya muslim yang kembali kepada 2 perkara. Ima dia sebagai orang yang belajar, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baiknya yang belajar Al-Qur'an, menuntut ilmu seperti kalian. Dan yang kedua, wa'allamahu, dan pengajarnya. Maka antara pengajar dengan yang belajar melaksanakan simbiosis mutualisme di masjid seperti sekarang ini. Saya pengajar, kalian yang belajar. Saya mentransfer ilmu, kalian mempunyai wifi, menangkap relay ilmu dari kami. Maka itulah gambarannya. Pada detik ini di saat kita belajar, Nabi telah mengatakan khairukum. Pada saat ini sekarang Nabi memuji kita pada saat sekarang ini apa? Sebaik-baiknya kaum muslimin yang belajar dan mengajar. Tidak cukup kalian dengan hadis-hadis seperti tadi agar meninggalkan prasangka dan praduga bahwa sampai kapan. Anggaplah kalau tidak ada batasnya, ini ibadah. Seperti kita ditanya,
Sampai kapan kamu sholat? Ya sampai mati. Karena kita diperintah hidup untuk ibadah dan sholat dari ibadah. Seperti itu. Dan begitulah Imam Ahmad dulu yang mengetahui bagaimana menuntut ilmu adalah ibadah ditanya, "Ya Ahmad, ila mata tatlubal ilma?" Karena Imam Ahmad sangat kuat menuntut ilmunya. Bukan hanya seperti kalian duduk di sini saja. Rohal, dia menuntut ilmu. Dia dari Irak datang ke Yaman untuk bertemu Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Jauh, lihat peta. Kalian petanya hanya Sumatera Barat, ke Riau berapa kilo, ke Lubuk Linggau, ke Medan, itu aja. Lihat peta luar negeri. Dari Irak ke Yaman, bagaimana jaraknya? Jauh sekali. Nah, di situ Imam Ahmad menuntut ilmu. Ke Khurasan, ke Najd, yakni ke Najd, ke Saudi sekarang. Menuntut ilmu di Madinah, di Makkah, dan juga di tempat-tempat lain. Maka ditanya, ila mata, ya Ahmad, tatlubal ilma. Sampai kapan kamu menuntut ilmu, wahai Ahmad? Imam Ahmad meyakini menuntut ilmu wajib ibadah. Apa dia jawab? Ilal mamat, sampai aku meninggal. Dan itulah kita. Sekarang antum belajar terus sampai kapan? Sampai meninggal. Setelah itu Allah naikkan derajat pengajar. Seperti misalnya kita. Dulu seperti kalian belajar, kemudian mengajar. Maka itulah kehidupan kita. Mengajar dan dulu belajar. Sekarang kalian belajar, nanti mengajar. Itulah sampai meninggal kita akan seperti itu. Insya Allah kita dalam keadaan berjihad. Kalian yang belajar dan yang mengajar sama-sama disebutkan di hadis tadi, khairukum. Maka ini cukup bagi kita semua agar kita lebih semangat. Sengaja saya memberikan ini agar tidak kalian bosan. Belajar terus, capek. Apalagi di masjid ini belajar, setiap salawat belajar. Pengen libur, kemarin libur hari Jumat. Iya. Sekarang hari Sabtu. Kita masuk kepada hadis. Babu qauni syirki akbahal dzunub wa bayan a'dhamiha ba'dahu. Chapter clarifying that shirk is worst of sins and the worst sins after shirk. Dan nikmat yang kedua, kalian akan pandai berbahasa Inggris. Karena di sini kita memberikan kajian dengan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, Arabik, dan Inggris. Dan tidak diperkenankan kalian berbicara bahasa Minang, bahasa Indonesia, kecuali sesama kalian Inggris ataupun Arabik. Mana mata-mata kita? Ada yang bicara? Nanti kita pukul? Ada? Siap dipukul? Seperti itu. Maka bersyukur juga dari segi ini. Di mana kalian dari kecil bisa bahasa Inggris, itu nikmat dari Allah. Karena bahasa ini bahasa universal dan begitupun bahasa Arab. Babu qauni syirki akbah adzunub. Chapter clarifying that shirk is the worst, seburuk-buruknya of sins, dari dosa. And the worst sins after shirks. Dan seburuk-buruknya dosa adalah kesyirikan. Maka kita masuk kepada hadis dari Sahih Muslim. Haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah wa Ishaq ibnu Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana Jarir. Wa qala Utsman haddatsana Jarir. Subhanallah, dibedakan oleh Imam Muslim. Dari 2 gurunya Utsman dan Ishaq. Ishaq berkata akhbarana. Utsman berkata haddatsana. Dari kedua gurunya Jarir. Subhanallah. Inilah keutamaan Imam Muslim. An Mansur, an Abi Wa'il, an Amr ibni Syarahbil, an Abdillah. Siapa Abdillah? Ibni Mas'ud. Maka di sini hadisnya narrated Abdillah ibni Mas'ud. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyudan bi a'dham indallah. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling puncak prima? Antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Maka dijawab oleh Nabi, antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Narrated by Abdullah bin Mas'ud, I asked the messenger of Allah with sin
is the gravest in the eye of Allah. Dosa apa yang sangat besar di sisi Allah? And the holy prophet sallallahu alaihi wasallam replied, maka dijawab oleh Nabi, that you associate a partner with Allah, that He has created you. Maka yang pertama adalah kamu mensyarikatkan ibadah. Apa itu mensyarikatkan ibadah? Memberikan ibadah kepada Allah juga kepada yang lainnya. Dan ini gambarannya seperti yang wadih agamanya orang Nasara. Maka mereka berkeyakinan dari teologi, ilmu ketuhanan mereka membuat bulat. Itu teologinya. Dan ini semua bukan karangan, ada di YouTube, tapi jangan masuk nanti tersesat. Disebutkan di sana bahwa bagaikan bulatan kita iman ini. Dari bulatan itu dibagi 3 yang sama, seperti Mercedes-Benz. Bulatan kemudian dibagi 3, iya. Dibagi 3 apa tidak Mercedes-Benz? Bukan iklan mobil juga. Nah dari sini dibagi 3 yang sama. Pertama, sepertiga pertama adalah the Father, Allah Bapa yang di surga, yang menciptakan semua alam raya ini. Oke. Teologi yang kedua tadi, maka yang kedua adalah the Son, anaknya. Jadi anaknya juga sama. Ada, iya. Anaknya Allah Bapa. Siapa namanya? Jesus Christ. Yang ketiga, nah di sini khilaf. The soul of the spirit. Siapa tafsirnya? Katanya malaikat Jibril. Dan tafsirnya istri Allah. Ya Allah, ada istri. Siapa? Bunda Maria. Maka 3 ini bulatan satu kesatuan dibagi 3 seperti Mercedes-Benz sama-sama. Ini semuanya berhak untuk disembah. Maka jika seseorang Nasara berdoa sebelum makan seperti ini, kemudian mengetuk kening dan dada kanan, dada kiri, for the Father and His Son in the soul of the Spirit, itu ibadah, doa atau sembahyang kita katakan, bukan sholat. Maka menyembahyang itu maknanya. Mereka bagi menjadi 3. For the Father sepertiga ibadah, and His Son untuk anaknya ibadah, and the soul of the Spirit untuk Ruhul Kudus ataupun istrinya Allah. Dibagi 3. Siapa yang menciptakan alam raya ini? Allah Bapa. Ibadah ke siapa? Ke Allah Bapa dan anaknya dan istrinya atau Ruhul Kudus. Ini jelas dinamakan perkongsian, persekutuan dalam peribadatan, paham? Ini yang jelas pada mereka. Dan begitupun di agama Yahud, yang mana orang-orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Dan bahkan bid'ahnya orang Nasara dari mereka. Seperti Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara al-Masihu ibnullah, dalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Inilah ucapan-ucapan mereka, terutama orang-orang Nasara, adalah mengambil dari ucapan orang-orang kafir sebelum mereka, siapa? Yahud. Jadi mereka keduanya juga melaksanakan kesyirikan, melaksanakan kongsi peribadatan kepada Allah dan kepada Uzair dari orang-orang Yahud, dan orang-orang Nasara beribadah kepada Allah dan anaknya dan Ruhul Kudus atau istrinya, iya dan billah. Maka ini contoh yang konkret. Dan contoh dari yang ada pada kita. Seperti seseorang beribadah kepada Allah, kemudian memberikan cabang-cabang peribadatan kepada selain Allah dari makhluk. Apa sih cabang ibadah? Banyak. Salat, apalagi sembelihan. Mana dalilnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Maka orang yang melaksanakan salat seperti kebanyakan orang-orang yang melaksanakan haul. Apa sih haul itu? Awas. Ini perkara-perkara yang mengajak kepada kesyirikan. Ada wali soleh meninggal, ataupun para habaib, katanya keturunan Nabi. Ya Allah,
Nggak apa-apa keturunan Nabi mau ngaku seperti itu, benar atau tidak. Namun yang jadi masalah, the death day, hari kematian mereka diperingati. Makamnya, kuburnya ditinggikan. Ini saja sudah dilarang. Di hadis Ali diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa aku diperintah agar meratakan kuburan, an yusawiya al-qabr, bahwa kubur itu diratakan, tidak boleh ditinggikan, disemen, bahkan bangunannya tinggi dan bagaikan kasur dari pelaminan, ditutup dengan tirai-tirai, diberi lampu seperti di zaman now. Dari makamnya wali fulan atau keturunan Nabi, atau wali nggak mesti dari keturunan Nabi, bisa jadi orang soleh katanya. Maka alhasil diperingati hari kematian, the death day, dengan melaksanakan haul. Dan ini yang sering antum dengar, haul Syekh Fulan Ibnu Fulan. Dengar, haul wali Fulan Ibnu Fulan, haul demikian dan demikian. Maka berbondong-bondong datang ratusan, ribuan ke kuburannya dia. Dan akhirnya dijadikanlah ngalap barokah. Mulai dari mengusap-ngusap nisannya dan mengambil dari bekas batu, debu, bla bla bla, atau bahkan berdoa, atau bahkan sholat menghadap kuburannya. Dan ini yang jadi wakil. Maka akhirnya sholat yang tadinya untuk Allah diberikan untuk orang ini. Ini contoh biar lebih jelas, berserikat dengan Allah dalam peribadatan dengan manusia yang sudah meninggal. Atau berdoa, Allah memerintahkan berdoa hanya kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka berdoalah kalian hanya kepadaku. Maka di sini perintah Allah, berdoa hanya kepada Allah. Dan orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, orang-orang yang sombong, aku akan memasukkannya kepada api neraka yang menggelegak dan menghinakan. Ini jelas pendalilan bahwa doa ibadah diperintah hanya kepada Allah. Maka dari ayat ini telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nu'man ibni Bashir. Berkata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, kalau sudah jelas di hadis, doa itu ibadah, ibadah tidak boleh dikongsikan, disyarikatkan dengan selain Allah. Maka di sini jelas pendalilannya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca ayat tadi. Ud'uni astajib lakum. Doalah hanya kepadaku. Adapun di sana hadis, indak yaman. Rais. Adapun di sana hadis ad-du'a mukhul ibadah mahaluh. Doa adalah is the core of the worship. Doa adalah otaknya ibadah. Mahaluh. Dhaif. Kenapa dhaif? Entah irfa sautak. Karena di sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Belum selesai. Man sahabiyu? Siapa sahabatnya? Untuk membedakan. Utsman. Siapa? Ada yang jawab? Man? Agar membedakan tadi yang sahih dari Nu'man ibnu Bashir, ad-du'a huwal ibadah. Yang dhaif, ad-du'a mukhul ibadah dari Anas. Jadi yang dhaif dari Anas. Apa ilahnya? Tadi Abdullah bin Lahiyah mudallis. Dan dia juga hafalannya rusak. Apalagi kitabnya terbakar. Sekarang catatan kalian hangus terbakar. Mau murajaah kepada pelajaran terutama qiraah, aduh catatanku hilang. Terus gimana aku mau mempraktekkan ilmu qiraah? Tadi pagi ujian qiraah surat Al-Balad. Di catatan itu ada qiraah Wars, ada qiraah Hamzah Az-Zayyat, hilang semua. Terus bagaimana? Rusak hafalannya setelah itu karena tidak murajaah. Tidak ada kembali kepada kitab yang terbakar. Allahul musta'an. Contohnya seperti itu.
Maka kembali ke masalah. Jadi gamblang ya. Apa yang pertama? Seseorang melaksanakan peribadatan kepada Allah dan kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakannya. Maka ini dari sebesar-besarnya dosa. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Maka kamu melaksanakan peribadatan, perserikatan, doa kepada Allah dan kepada selain Allah, padahal kamu mengetahui hanya Allah yang melaksanakan ataupun yang menciptakan kalian. Maka ini dari perkara yang pertama. Mumpung ada itu, sekarang baca ya Yusa hadis. Dibaca yang setelahnya biar kalian tidak pada ngantuk. Wasani mada? Qala qultu lahu inna dzalika la'adhimun. Qala qultu summa ayyun? Qala summa an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka. Nisawt niswalih. Irfa' sautak. Summa an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka. Binisbati saut kif ra'yuk? Nudakhil hada. Oke. Berisik nanti ke sini. Coba dibuka. Al-an ikra. Summa an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka. Maka yang kedua adalah dari dosa setelah kesyirikan, menjadikan kamu itu membunuh dari anakmu makhafatan an yat'ama ma'aka, dikarenakan takut kamu menjadi miskin. Ini perkara yang lebih parah. Alhamdulillah di negara kita orang-orang seperti ini dihukum membunuh anak sendiri dengan berbagai alasan, baik dikarenakan malu, abortus, misalnya dia melahirkan karena tanpa bapak, tanpa suami, tanpa bapak untuk si anak, tanpa suami untuk si perempuan, malu, akhirnya dibunuh anaknya dalam keadaan baru melahirkan, dihukum. Ada undang-undangnya, alhamdulillah. Dan begitu pun anak yang sudah besar, waduh, punya anak banyak, nanti takut miskin karena ikut makan, subhanallah. Akhirnya dibunuh anaknya. Loh, kenapa anaknya dibunuh, Pak? Sudah punya 5 aku, ditambah sekarang 6, makin miskin aku, ikut makan denganku. Maka ini pun dihukum di Indonesia. Alhamdulillah, negara kita negara yang bagus sekali. Maka ini adalah termasuk dari dosa setelah kesyirikan yang paling besar. Dan perkara ini tentu menunjukkan bahwa orang ini tidak beriman kepada Allah, terutama Allah Maha Pemberi rizki. Maka Allah telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Maka disebutkan bahwa tidak ada manusia atau binatang yang melata di muka bumi ini baik dengan 2 kaki ataupun 4 kaki. Ada yang dengan 1 kaki. Apa? Kalau ular berapa kaki? Al-muhim yang melata maknanya di sini dia yang hidup di muka bumi. Baik kakinya ada 4, bahkan ada 1000 kaki. Seperti 1000 kaki atau kelaban, kakinya banyak. Alhasil semuanya hidup di dunia, di atas muka bumi ini, pasti rizkinya dijamin oleh Allah. Dan Allah mengetahui di mana dia menyimpannya, dan Allah mengetahui di mana dia tinggal. Allah mengetahui semua. Dan begitu pun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah telah mengatakan, aku Maha Pemberi rizki. Maka Allah memberikan rizki kepada hambanya tanpa absen suatu hari. Loh, mana rizkiku ya Allah?
Aduh, tunggu ya, tanggal muda. Maaf ya, tidak ada ucapan seperti itu. Allah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Kapanpun dimanapun Allah maha pemberi rizki, semua rizkinya maha luas. Maka oleh sebab itu betapa bodoh Bani Adam yang membunuh anaknya. Karena apa? Takut miskin. Pertama, dia tidak beriman kepada Allah, Allah yang menciptakan mereka dengan rizkinya. Dan di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud bahwa bayi itu kutiba an ajalihi sakiyun am sa'id wa an rizkihi. Ditulis tentang ajalnya dan kehidupan dia di dunia dan di hari akhirat kelak masuk menjadi penduduk surga atau neraka, dan juga ditulis dari rizkinya. Maka inilah keadaan seluruh manusia. Maka orang-orang yang membunuh anak dikarenakan takut miskin, ini adalah perkara yang dosa besar karena menyelisihi syariat. Ketiga, Iqra. Maka yang ketiga di sini dari dosa besar setelah kesyirikan, dosa besar setelah kesyirikan yang berhubungan dengan manusia selain tadi membunuh anaknya, ketiga adalah berselingkuh. Dan kalimat selingkuh di sini di Indonesia ataupun di mana saja sekarang sedang tren. Bangga para perempuan dinamakan pelakor. Perempuan lakor apa? Pencari laki orang. Al-muhim pencuri laki orang. Maka mereka bangga. Di WhatsApp mereka, di status mereka, bahkan di Facebook, di media sosial, aku telah berhubungan dengan orang terkenal fulan. Apalagi di antara para selebritis. Para selebritis tidak malu memoto dirinya dengan selingkuhannya padahal dia punya istri. Ataupun bahkan dengan orang-orang ahli politik. Berapa banyak yang merasa bangga seperti ini, Allahul Musta'an. Padahal di dalam hadis seperti sekarang, summa ayu qala antuzaniya halilata jari. Di saat kamu berzina dengan istri tetanggamu. Maka di sini selingkuh di dalam Islam perkara yang sangat besar. Karena halilatu jari makna halilah istri. Jadi selingkuh ditafsirkan bukan pacaran. Jadi dia adalah istri tetanggamu, kamu berselingkuh dengannya. Maka ini dosa besar, baik istri tetangga ataupun istri suami orang yang di kantor, dia sebagai bos di kantor dan istri orang ini sebagai sekretaris. Maka kita meeting. Kapan meetingnya, bos? Meetingnya nanti 9 malam. Di mana, bos? Di hotel. Pas dia datang, loh yang hadir mana, bos? Ya kamu kan hadir di hotel. Jadi antara saya dengan kamu meetingnya, pertemuan, rapat dan sebagainya. Alhasil seperti ini adalah perselingkuhan yang di dalam Islam dosa besar. Apalagi dengan istri tetangga. Maksudnya tetangga adalah hak yang paling dekat kepada kita. Kita wajib untuk berbuat baik dengannya dan bahkan melindunginya. Maka di sini malah pagar makan tanaman. Tetangganya misalnya pelaut, bang, aku mau melaut nih 3 bulan, nitip ya, kasihan istri kalau belanja keluar dan seterusnya. Ini uang untuk belanja dia dan berikan kebahagiaan, maksudnya ketentraman kepadanya. Jangan dibiarkan dia belanja sendiri tiap hari dan sebagainya. Siap. Akhirnya 3 bulan itu diberikan ketentraman sebagai suami. Maka di saat ditelepon, bang gimana istri, gimana kamu? Oh tamam, aman. Aku menenteramkan dia. Menenteramkan dia dari kesepiannya. Maka di sini berkhianat. Bagaimana tetangganya memberikan amanah dan dia menenteramkan istrinya
sesuai tafsir yang dia inginkan. Allahul musta'an. Maka di sini dalam permasalahan dosa besar setelah perbuatan kesyirikan. Maka inilah 3 perkara. Kemudian kita tutup dengan riwayat yang kedua. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq ibnu Ibrahim jami'an an Jarir. Qala Utsman haddatsana Jarir anil A'mash an Abi Wa'il an Amr ibnu Syarahbil. Qala Abdullah. Qala rajulun ya Rasulullah ayudan bi akbar indallah. Qala antadu walillahi niddan wa huwa khalaqak. Selesai yang pertama. Qala summa ayu. Qala antaktula waladak makhafata an yat'ama ma'ak. Sudah selesai tadi. Qala summa ayun. Qala antuzaniya halilata jarik. Bahasa Inggrisnya belum ya, saya terjemahkan. Maka disebutkan oleh Nabi, the first is that you associate a partner with Allah, that He created you. Maka ini yang pertama. What next? Kemudian apa yang kedua? Nabi Muhammad SAW said that you kill your child out of fear that he will join you in food. Maka ini yang kedua. Dan yang ketiga disebutkan that you commit adultery with the wife of your neighbor. Dan yang ketiga, kamu berselingkuh dengan istri tetanggamu. Maka ini dari 3 perkara. Dan faidahnya di sini Nabi kemudian membaca ayat fa'anzalallah. Maka faidah fa'anzalallah, Allah menurunkan Al-Quran. Jadi banyak dari beberapa hadis beristidlal Nabi dengan Al-Quran karena turun. Seperti tadi contohnya hadis ad-du'a huwal ibadah. Maka disebutkan Al-Quran oleh Nabi berdalil ud'uni astajib lakum. Di hadis ad-du'a wal ibadah. Begitupun di sini. Di saat Nabi menyebutkan 3 perkara, maka disebutkan fa'anzalallahu azza wajal tasdiqoha. Maknanya Allah menurunkan Al-Quran untuk menguatkan ucapan Nabi ini. Maka disebutkan di Al-Quran ini waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini yang pertama. Orang-orang yang tidak melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Wala yaqtuluna nafsa allati haramallah illa bil haq. Dan yang kedua, tidak boleh membunuh dari manusia kecuali perkara yang hak. Apa perkara yang hak? Dijelaskan di hadis yang lain. Apa? An-nafsu binafsi. Orang yang membunuh maka dikisos. Itu boleh dibunuh manusia. Kedua, murtad. Ketiga, zina muhsan. Orang yang berzina dan telah menikah seperti sekarang. Maka illa bil haq. Wala yaznuna, dan juga tidak berzina. Dan di sini masuk kepada zina tadi kepada tetangga. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melaksanakan demikian dosa-dosa yang paling besar. Maka di sini alhamdulillah telah kita selesaikan hadis yang mana sanadnya bertumpu kepada siapa? Amr ibnu Syarahbil. Maka dia yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Di sini ada pertanyaan yang besar. Indak ya Sufyan. Aina mikrofon. Amr ibnu Syarahbil, apakah siapa di sini? Asy-Sya'bi atau siapa? Amr ibnu Syarahbil. Sering kita dapati Asy-Sya'bi. Siapa namanya? Amr ibnu Syarahbil. Berarti sama. Sama. Terjebak. Maka Amr ibnu Syarahbil berbeda dengan Amir ibnu Syarahil. Amir ibnu Syarahil dia Asy-Sya'bi. Adapun di sini Amr ibnu Syarahbil bukan Asy-Sya'bi. Dia Abu Maisarah Al-Kufi. Maka perlu diketahui Amir ibnu Syarahil dia tobakohnya di bawah Amr ibnu Syarahbil. Maka Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi yang masyhur sebagai tabi'i di tabaqah yang keempat seperti itu. Maka Amr ibnu Syarahil sekarang kibar dari tabi'in di tabaqah yang kedua. Maka guru-gurunya Amr ibnu Syarahbil seperti sekarang langsung sahabat seperti tadi Abdullah ibnu Mas'ud.
dan Hudzaifah ibnul Yaman, dan juga meriwayatkan dari Ali ibni Abi Thalib, dan bahkan meriwayatkan dari Umar ibnul Khattab dan Nu'man ibnu Bashir dan Aisyah. Ini dari guru-gurunya Amr ibnu Syarahbil, dan dari murid-muridnya Amr ibnu Syarahbil diantaranya Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi. Jadi Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi muridnya Amr ibnu Syarahbil. Maka Amr ibnu Syarahbil, barakallahu fikum, dia di sini dalam keadaan tabi